Salam kerajaan and shalom. Sekarang kita beribadah dalam Strategic House New Dimension bersama gereja yang tidak lazim, Unusual Church, the Desire of All Nations, USA. Nah, pada dasarnya dalam hidup kita penuh dengan pilihan. Sejak mulai dari bangun tidur, kita punya pilihan untuk bangun atau menikmati tetap di bawah selimut. Nah, jikalau kita memutuskan untuk tidak memilih sekalipun, pada dasarnya kita sudah memilih untuk tidak memilih. Paham? Nah, your decisions determine your destiny. Keputusan kita menentukan takdir atau masa depan kita. Adam dan Hawa mempunyai pilihan untuk mendengar dan percaya hanya kepada Tuhan atau mencoba mendengar dari suara yang lain. Oleh sebab itu, mendengar itu perlu, karena apa yang kita dengar akan mempengaruhi hidup kita. Pemazmur menjelaskan tentang dua cara hidup orang, yaitu sebagai orang benar atau orang fasik, mengikuti cara-cara Tuhan atau follow God's way, atau memilih caranya sendiri, atau choose their own path. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3 demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang keduanya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita memasuki akhir dari hari terakhir, betul? Coba baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 yang berbunyi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa sukar di bumi, di mana bumi dan heavenly places akan terguncang. Atau dalam TPT-nya dalam Hebrew 12:26, the earth was rocked at the sound of his voice from the mountain, but now he has promised, once and for all, I will not only shake the system of the world, but also the unseen powers in the heavenly realm. Sistem dunia akan tergoncang, dan justru tergoncang karena ada apa? Karena ada suara Tuhan yang didengarkan dari rumahnya Allah, kotanya Allah di Sion. Tapi kerajaan Allah tidak terguncang. Nah, ini bukan tentang kiamat, bumi hancur, tapi akan berakhirnya masa atau suatu masa kefasikan, dan akan dimulainya suatu era orang benar. Coba baca dalam Matius 24 ayat 3 yang berkata bahwa ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Nah, bila mulai, saya lanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, biar Kau sikapkan Tuhan firman Tuhan, biar the unshakable kingdom itu Kau sikapkan terjadi, dan bahkan kami mengetahui bahwa ada satu yang tidak tergoncang. Jamaah setiap yang menyaksikan video ini atau live ini, Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah, dalam Matthew 24:3 NASB version dikatakan bahwa as he was sitting on the mountain of Olives, the disciple came to him privately, saying, tell us, when will these things happen, and what will be the sign of your coming? The sign of your coming. Nah, end of the ends of the ends. Nah, tanda akhir zaman hanya satu, dikatakan signs, not signs. Jadi sign without s, berarti cuma jamak, cuma satu tanda, sign, not signs. Itu apa? Penyesatan, deceptions, yang bisa misleads,
Nah, yaitu pemimpin atau leader lah yang bisa menyesatkan melalui perkataannya. Oleh sebab itu, hati-hati, waspada kepada siapa kita memberi hidup kita untuk dipimpin. Pemimpin tidak dilahirkan, tapi diproses, terutama tentang roh kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin mempunyai disiplin, produk dari kedisiplinan, tahu apa yang dipimpin, dan arah serta memberi tahu dan memberi contoh, tidak menunggu. Nah, oleh sebab itu hati-hati dengan siapa yang kita ikuti, karena tidak semua orang harus kita ikuti. Oleh sebab itu temukan rumah Allah, bukan gereja-gerejaan atau rumah-rumahan. Karena kalau rumah Allah tidak mungkin menyesatkan. Jangan hanya mencari rumah ibadah pada hari Minggu, mencari tempat ibadah terdekat. Nah, ini yang saya lakukan dahulu. Ketika saya ada di luar kota, saya mencoba untuk mencari rumah ibadah gereja Indonesia yang terdekat. Itu hanya sebagai kebiasaan agamawi, hanya untuk menunaikan kewajiban ibadah seperti kebiasaan dari kepercayaan lain, dan mencari tempat ibadah asal-asalan. Nah, ada kemungkinan akan ke tempat ibadah yang menyesatkan atau pengajaran yang salah, sehingga bisa tersesat. Nah, ubah kekristenan dengan tidak mencari tempat untuk menunaikan ibadah terdekat, tapi temukan rumah Allah, tempat di mana kita terkonek. Jika tidak, maka hanya akan bersifat agamawi. Store atau daftar hadir hanya formalitas. Maka dengan demikian akan mudah disesatkan. Rumah yang aman adalah temukan rumah Allah, tempat di mana Tuhan ada, namanya ada, kehadirannya, kebenarannya firman Tuhan, kekudusan, kemuliaannya, dan orang yang ditunjuk juga ada di sana. Nah, seperti hal dalam Yeremia 3 ayat 15, Yeremia 3:15 NSB versions. Then I will give you shepherd after my own heart, who will feed you on knowledge and understanding. Nah, jika Tuhan memilihkan tempat, pasti tempatnya sudah ada. Rumah Tuhan ini bukan gedungnya secara fisik, tapi tempat di mana kita bertumbuh, dibangun, dan didewasakan, di mana ada orangnya Tuhan di rumahnya. Nah, seperti halnya Samuel dan Imam Eli, gembala yang memberi makan bukan gembala atau iman yang kadaluarsa seperti Imam Eli atau Harun dan Lewi, sudah di-reject, sudah expired date, kadaluarsa. Tuhan tidak berbicara lagi. Oleh sebab itu, keimamatan Harun dan Eli sudah selesai, tapi mulai dengan keimamatan Melkisedek. Nah, segala sesuatu di bumi ini dikuasai oleh dua alam rohani sebenarnya, baik alam rohani kerajaan Allah atau alam rohani dunia, sistem dunia. Ketakutan dan khawatir adalah kehidupan di alam rohani yang lain, bukan alam rohani kerajaan Allah. Nonton pornografi, takut, sakit hati, dan khawatir itu sudah mengaplikasikan hal rohani dari dunia yang lain di alam nyata. Nah, seharusnya demikian juga kita dapat dengan mudah mengaplikasikan hal rohani dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Nah, apa yang kita katakan, habit, pikiran, sikap, dan yang kita lakukan menunjukkan dunia apa yang kita hidupi dan aplikasikan. Tuhan sudah memberikan dunia yang baru, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Suatu dunia baru yang harus kita hidupi dan operasikan, sehingga apapun yang terjadi di bumi, kita tidak akan terpengaruh, kita tidak akan tergoncang, baik kekhawatiran atau ekonomi. Ini bukan bumi, tapi dunia atau the world. Dalam Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Atau dalam Hebrew 11:3 version NSB-nya, by faith we understand that the world we prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. Atau dalam TPT versionnya dikatakan bahwa faith empowers us to see the universe was created and beautifully coordinated by the power of God's words. He spoke and the invisible realm gave birth to all that is seen. Atau dalam Amplified Classic-nya dikatakan bahwa by faith we understand that the world during the successive ages were frames
fashion, put in order, and equipped for their intended purpose by the word of God, so that what we see was not made out of things which are visible. Spiritual kingdom itu hal rohani yang tidak kelihatan. Sama seperti yang sakit hati, khawatir, ketakutan adalah produksi dari dunia lain secara rohani karena tidak kelihatan yang berasal dari kerajaan dunia. Khawatir dan percaya sama, tapi karena sudah terbiasa atau dikendalikan dunia lain, akan lebih mudah mengaplikasikan khawatir. Betul? Jika Tuhan memberikan kepada gerejanya dunia yang tidak tergoncangkan, berarti sudah masuk dalam dunia yang baru. Belief system kita tidak pernah goncang. Kita harus hidup dalam kerajaan Allah, karena jika hidup dalam kerajaan dunia akan stres. Kerajaan Allah tidak ada di suatu tempat secara lahiriah atau bukan fisik, tapi ada di antara kita, yaitu Yesus Kristus sendiri, kerajaan Allah yang ada dalam kita. Nah, saya katakan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu apa? Satu, bersifat rohani di dalam hati kita secara spiritual. Yang kedua, tidak dibatasi secara jasmani atau geografis. Ada di dalam hati, ada di antara kita, dwell in us. Berarti kerajaan Allah itu menguasai hidup kita. Dan ketiga, wujud kerajaan Allah datang bentuknya berupa benih. Katakan benih, yaitu firman kerajaan dalam Matius 13, Mazmur 107 ayat 20. Nah, segala sesuatu datang dari surga harus dilepaskan dahulu firman-Nya. Sepertinya kesembuhan, Tuhan melepaskan firman-Nya dahulu, baru menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, berupa Roh Kudus, yaitu Roma 14 ayat 17. Dikatakan bahwa the Holy Spirit dwell in us, diam di antara kita dan hadir. Karena apa? Karena Dia omnipresence. Dalam Lukas 12 ayat 32 juga kata bahwa ini terjadi pada waktu mereka di upper room, karena hanya kepada 120 orang atau kawan yang kecil. Nah, jadi melalui benih dan melalui Roh Kudus. Dan yang keempat, dalam Ibrani 12:28 dikatakan bahwa menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Kita bisa di atas muka bumi dengan fisik, tapi bisa hidup juga dengan mengalami kerajaan Allah, sehingga hidup tidak bergumul. Hidup dalam kerajaan itu bergumul. Itu yang terjadi dalam Galatia 5 ayat 19-21. Hidup dalam kedagingan. Nah, untuk sesuatu yang kedagingan tidak perlu bergumul, karena ada di dalam sistem dunia. Demikian juga bila kita hidup dalam sistem kerajaan Allah, seharusnya kita tidak perlu bergumul dengan hal-hal kerajaan Allah, sehingga alam kita menjadi alam yang baru, dalam hidup yang berbeda total. Live in His kingdom, move in the kingdom. Kebutuhannya pun berbeda, karena dunia ada kebutuhan, maka menjadi takut, khawatir, dan cemas. Tapi bila dalam kerajaan Allah ada kebutuhan rohani, justru bergairah. Bagaimana kita hidup dan beroperasi di dalam kerajaan Allah di bumi ini sekarang ini, yaitu pertama, harus lahir baru. Yohanes 3 ayat 5 kata Nikodemus, pembicaraan Yesus kepada Nikodemus, dia harus lahir baru. Orang Kristen belum tentu lahir baru, tapi saat ini bila orang lahir baru, maka otomatis agama Kristen. Dan agama ini hanyalah label orang percaya Yesus di bumi. Dan kedua, bagaimana untuk bisa kerajaan Allah dinyatakan, bahwa buang semua mindset kedagingan kita, the carnal mind. Roma 8 ayat 5 dikatakan bahwa hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Pikirannya terarah kepada hal-hal daging. Nah, hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tergantung hidup kita disetting kemana, maka pikiran kita terarah dengan apa yang kita setting. Mindset kedagingan harus ditinggalkan. Mengalami pembaruan, transformasi secara roh, bukan pikiran positif atau metanoia, perubahan dari dalam, tapi perubahan dari dalam keluar. Mindset seseorang menentukan tentang perspektifnya atau cara pandang melihat sesuatu, dan menunjukkan dia terhubung dengan alam mana, dunia apa. Nah, 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa bukan roh ketakutan, tapi roh ketertiban. Sound, dalam NKJV-nya dikatakan bahwa sound mind, pikiran yang teduh. Oleh sebab itu, pikiran kita harus terus diperbarui, terus menerus dengan firman kerajaan.
Pikiran kedagingan harus diganti dengan mind of Christ. Matius 13 ayat 22. Karena benih yang jatuh di semak duri mendengar firman, tapi karena mindsetnya masih terhubung dengan pikiran dunia, maka firman Allah tidak menghasilkan atau tidak berbuah. Artinya apa? Kualitas menghasilkan hal yang sejenis dan bermultiplikasi, menghasilkan jumlah dengan kualitas yang sama. Nah, apa yang kita dengar akan membawa atau membentuk nature dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, mendengar firman kerajaan hingga membuat atau merubah nature kerajaan dunia. Sebab itu miliki mind of Christ, pikiran kerajaan. Perhatikan apa dan siapa yang kita dengar. Arahkan pada firman kerajaan sehingga terhubung dengan alam kerajaan. Yesus sebagai rajanya. Yang ketiga, izinkan Roh Kudus tinggal dan berkuasa dalam hidup kita. Roma 8 ayat 9. Dwell in us, tinggal di dalam. And harus dwell in, tinggal di seluruh ruangan. Bebas di pikiran, perasaan kita, sehingga menjadi tawanan roh dan sanggup mengoperasikan kerajaan Allah. Sehingga bila kita hidup dalam kerajaan Allah, maka tidak ada yang mustahil. Bukan karena Tuhan bisa, tapi jika Tuhan mau. Jika kita menghadapi kebutuhan, kita bisa melihat reaksi dari dunia mana yang menguasai hidup kita. Bila khawatir dan cemas, berarti berasal pikiran kita masih belum dikuasai oleh kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah tidak ada kata bangkrut atau mustahil. Amin. Yang keempat, harus mengalami transformasi kerajaan secara total, sehingga ada conviction dalam roh kita dan tidak tergoncang dengan apapun yang terjadi dalam dunia. Dan alam rohani dari kerajaan Allah sangat real dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tidak takut dengan menghadapi gua singa atau api pemanasan, api tempat api sampai 7 kali lipat. Nah, karena apa? Karena ada sesuatu yang di dalamnya yang tidak digoncangkan, sama seperti hanya Yesus sendiri. Apapun yang terjadi tidak membuatnya goyah atau tergoncang, sehingga apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, kerajaan Allah sejak zaman itu dimulai sejak zaman Yohanes Pembaptis memberitakan tentang kerajaan Allah, dan dimulai di upper room, yaitu di loteng Yerusalem. Yang kelima, kesadaran akan kerajaan Allah harus terbangun terus-menerus secara kuat, bahwa kita hidup dalam sistem kerajaan Allah melalui firman kerajaan, consciousness and awareness tentang God's kingdom, live in the kingdom, operate the kingdom. Sehingga apa? Sehingga tidak terombang-ambingkan dengan keadaan dunia. Kesadaran akan Tuhan dan kerajaannya harus terbangun. Amin. Sehingga kita bisa masuk, see the kingdom, enter the kingdom, cleansing in the kingdom, and dikualifikasi oleh the kingdom. Biar ini boleh jadi berkat, sehingga kita hidup tidak tergoncang oleh keadaan. Dan dikatakan bahwa pandemik ini adalah the beginning, awal, di mana suatu konstruksi yang pertama daripada seorang wanita lahir. Jadi belum ada apa-apa yang pandemik ini. Akan terjadi lagi hal-hal yang lebih, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Sebab itu kita harus hidup dalam dunia kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu real, kerajaan Allah itu terjadi saat ini, dan kita harus mengalaminya. Karena seperti halnya doa Bapa kami, biarlah di bumi seperti surga. Dan saya katakan sekali lagi, bukan di surga seperti di bumi, tapi di bumi seperti surga. Segala hal-hal yang terjadi di surga itu bisa kita eksekusi terjadi di bumi ini. Tuhan memberkati. God bless you all. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menerima tentang satu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Engkau sudah mengambil dari bangsa yang tidak percaya tentang kerajaan Allah, dan memberikan kepada kami sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Kami telah diberikan tentang kerajaan Allah, dan kami disingkapkan rahasia tentang kerajaan Allah, bahwa segala hal-hal yang tidak baik harus kami lepaskan. Engkau membuat kami, merubah kami dari tanah di jalan, tanah berbatu hingga semak duri,
hingga menjadi tanah yang baik. Engkau memisahkan kami dari lalang dan gandum sehingga kami boleh tetap menjadi gandum. Dan Engkau memisahkan kami dari roti yang di dalam ragi sehingga ragi itu dibuang, sehingga roti ini terus menjadi yang terbaik, menjadi roti kehidupan Tuhan. Dan bahkan kami dipisahkan dari ikan yang busuk, dari ikan yang segar. Kami menjadi ikan yang segar, ikan yang memuliakan Engkau Tuhan, sehingga hidup kami menjadi suatu keharuman bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap yang hadir, Engkau berkati setiap yang mendengar. Dalam nama Tuhan jamah, jika mereka sedang dalam bergumul, Tuhan jamah kehidupan mereka, sehingga Tuhan mereka mengalami kerajaan Allah di bumi ini tidak menjadi terlambat, tidak menjadi sia-sia, tidak membiarkan diri mereka mislead oleh sesuatu pengajaran yang hanya menyenang-bobokan, tapi mereka boleh kuat dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. God bless you all.